Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Reincarnation of the Strongest Sword God, Chapter 571. Chapter 571 Tabu. Baik ilusionis tingkat 3 dan penyihir hitam tingkat 4 adalah NPC di puncak kota Sungai Putih. Dengan kedua karakter hebat ini berusaha keras untuk datang ke sini, orang dapat melihat betapa pentingnya asosiasi petualang menempatkan Ana. Siapa yang mencapai peringkat SSS? Si penyihir hitam Gline bertanya. Master asosiasi, Nona Ana telah mendapatkan pangkat itu, petugas penguji buru-buru berkata. Mata hijau Gline yang bersinar segera mulai menilai Ana, yang berdiri di belakang si Feng. Meskipun tindakan Gline tidak memiliki niat buruk, si Feng masih bisa merasakan tekanan besar dari tatapannya, akibatnya gerakannya semakin lamban. Jika si Feng, seorang pemain tingkat 1, bereaksi sedemikian rupa, tekanan yang dirasakan oleh seorang NPC, yang belum menjadi seorang petualang, akan menjadi lebih besar. Namun, Ana tidak menunjukkan reaksi seolah-olah dia sama sekali tidak merasakan tekanan dari Gline. Benar saja, konsentrasimu luar biasa, Black Wizard Gline tertawa, puas. Kami tidak memiliki bakat di White River City selama bertahun-tahun sekarang. Saya tidak berpikir bahwa yang berikutnya akan begitu luar biasa. Irene, aku akan menyerahkan wanita kecil ini dalam perawatanmu. Anda adalah summoner terkuat di asosiasi petualang kota Sungai Putih kami. Jika Anda gagal membimbingnya dengan benar, saya akan menemukan Anda. Master asosiasi, yakinlah. Saya akan mengasuh Ana dengan setiap sumber daya yang saya miliki, kata Irene tingkat 3, sambil terkekeh. Baiklah, tunjukkan wanita kecil ini di sekitar asosiasi dan biasakan dia dengan tempat itu untuk saat ini. Gline mengangguk sambil membelai janggut putihnya. Dia kemudian memandang si Feng, berkata, kamu pasti anak nakal yang merekomendasikan wanita kecil, kan? Si Feng mengangguk dalam diam. NPC level tinggi dari Domain God semuanya memiliki kecerdasan yang sangat tinggi. Adapun Gline, Master Asosiasi dari Asosiasi Petualang, dia memiliki kecerdasan yang jauh melampaui manusia biasa. Selain itu, dia juga memegang otoritas yang sangat besar di White River City. Satu kata untuknya bisa mengakhiri karir si Feng di sini. Oleh karena itu, sebelum NPC seperti itu, si Feng harus mempertahankan tingkat kerendahan hati tertentu. Jika dia berani bertingkah sombong di depan NPC seperti Gline, dia akan menderita karenanya. Di masa lalu, hanya setelah pemain yang tak terhitung jumlahnya menempuh rute itu, mereka memahami pentingnya kesopanan. Karena kamu telah memperkenalkan seorang jenius ke kota Sungai Putih, sebagai asosiasi Master Asosiasi Petualang Kota Sungai Putih, aku tidak akan pelit denganmu. Karena Anda adalah pendekar pedang tingkat 1, item ini harus cocok untuk Anda. Jika kamu bisa menguasainya, kamu akan menghadapi lebih sedikit kesulitan di jalan di depan, kata Gline sambil mengeluarkan sebuah buku abu-abu yang dikelilingi oleh aura kuno. Kata tabu menghiasi sudut kanan bawah buku tua abu-abu ini. Keterampilan tabu, si Feng tercengang. Ada banyak keterampilan dalam domain dewa. Namun, mayoritas dari mereka adalah keterampilan biasa, kekuatan mereka hanya di bawah standar, dan mereka tidak dapat meningkatkan kekuatan tempur pemain secara signifikan. Hanya keterampilan langka itu yang bisa memengaruhi kekuatan tempur pemain. Misalnya, keterampilan yang dipelajari si Feng seperti kilat guntur dan ledakan api guntur adalah keterampilan langka. Keterampilan ini memungkinkan pemain untuk melawan musuh yang sedikit lebih kuat dari mereka. Sementara itu, keterampilan pasti begal lebih kuat dari keterampilan langka. Keterampilan ini memiliki kemampuan untuk membegal pemain dengan level yang sama secara instan, mengubah gelombang pertempuran. Salah satu skill tersebut adalah Flame Burst milik si Feng. Namun, ada jenis skill yang lebih kuat yang memungkinkan pemain untuk mengancam musuh yang lebih kuat dari diri mereka sendiri. Jenis keterampilan ini dikenal sebagai keterampilan tabu. Buku abu-abu yang baru saja diungkapkan Gline adalah buku keterampilan untuk keterampilan tabu. Keterampilan tabu bahkan memungkinkan pemain untuk menantang musuh dari tingkat yang lebih tinggi. Begitu si Feng menerima buku abu-abu itu, dia memeriksanya. Serangan instan keterampilan tabu tingkat 2. Memanfaatkan kekuatan petir, langsung bergerak di depan target. Selama 3 detik berikutnya, kecepatan serangan meningkat 500%, dan setiap serangan akan memberikan 400% kerusakan pada target dan memberikan efek serius numbers.
Bunuh secara instan target di bawah 20% health power. Cooldown, 1 jam. Batasan kelas, pendekar. Bukankah dia sedikit terlalu murah hati? Dia benar-benar memberi saya keterampilan tabu tingkat 2. Si Feng sedikit terkejut setelah membaca deskripsi item. Keterampilan tabu berbeda dari keterampilan lainnya. Mereka tidak membutuhkan kemahiran untuk meningkatkan, dan pemain dari level manapun dapat mempelajarinya. Hanya, seseorang harus memenuhi persyaratan tertentu sebelum mereka dapat mempelajarinya. Keterampilan tabu juga dikategorikan ke dalam tingkatan yang berbeda. Keterampilan tabu tingkat 1 adalah yang paling umum, dan hanya pemain tingkat 1 atau lebih tinggi yang dapat menampilkan potensi maksimum mereka. Efek dari keterampilan tabu tingkat 1 dapat menyaingi bahkan keterampilan tingkat 2 biasa. Keterampilan tabu tingkat 2 sedikit lebih jarang, dan hanya ketika pemain memperoleh kelas tingkat 2 mereka barulah mereka dapat menampilkan kekuatan keterampilan sepenuhnya. Efek mereka bisa menyaingi skill tingkat 3. Keterampilan tabu tingkat 3 sangat langka, dan hanya beberapa pemain yang benar-benar mendapatkan kesempatan untuk mempelajari keterampilan semacam itu. Namun, setiap pemain tingkat 3 yang mempelajari keterampilan semacam itu akan berjuang untuk menemukan lawan yang layak di antara pemain tingkat yang sama karena keterampilan tabu tingkat 3 sama kuatnya dengan keterampilan tingkat 4. Bahkan pemain tier 4 akan kehilangan lebih dari setengah health power mereka, belum lagi pemain tier 3. Adapun keterampilan tabu tingkat 4, kelangkaan mereka bahkan bisa menyaingi item legendaris. Keterampilan tabu tingkat 5 tidak lebih dari legenda. Jika seorang pemain tingkat 5 memahami skill seperti itu, mereka bahkan dapat menimbulkan beberapa ancaman bagi pemain tingkat 6 dewa. Oleh karena itu, orang bisa membayangkan kelangkaan skill tabu tingkat 5. Berdasarkan pengetahuan si Feng, hanya ada satu orang yang telah mempelajari keterampilan tabu tingkat 5 di seluruh domain dewa di masa lalu. Saat itu, orang itu telah menjadi pemain paling kuat di bawah pemain peringkat dewa tingkat 6 karena tidak ada pemain tingkat 5 yang mampu bertahan melawan keterampilan tabu tingkat 5 orang itu. Selain itu, keterampilan dan peralatan orang itu adalah yang terbaik di domain God. Oleh karena itu, dia secara publik diakui sebagai pemain nomor 1 di bawah tier 6. Saat ini, level rata-rata pemain hanya sedikit di atas level 20. Mayoritas pemain di domain God bahkan belum mendapatkan kelas tier 1 mereka. Sementara itu, si Feng telah memperoleh keterampilan tabu tingkat 2. Bahkan jika dia tidak memiliki level atau keunggulan peralatan apapun, dengan skill tabu tingkat 2 ini, masih mungkin baginya untuk secara instan membegal musuh yang berada di tingkat 2 atau di bawahnya. Bahkan jika dia tidak bisa membegal mereka secara instan, dia masih bisa memberikan damage yang besar. Jika dia memperhitungkan level dan keunggulan peralatannya, selama dia berhasil memahami keterampilan tabu ini, dia akan berdiri di puncak dari semua kelas tingkat 2. Itu sama bahkan jika dia melawan NPC. Tentu saja, domain dewa adil. Jika seseorang ingin mendapatkan kekuatan besar, pertama-tama mereka harus membayar harga yang sesuai. Meskipun keterampilan tabu dapat meningkatkan kekuatan pemain, proses pembelajaran keterampilan tabu dan keterampilan biasa berbeda. Keterampilan tabu tidak bisa dipelajari dengan mengklik tombol. Seseorang perlu berlatih dengan keterampilan tabu. Betul sekali, mereka perlu berlatih. Pemain diminta untuk mempelajari gerakan yang direkam di buku keterampilan, dan pada saat yang sama, memenuhi persyaratan pembelajaran buku tersebut. Yang terpenting, seseorang harus mencapai tingkat penyelesaian 90% atau lebih untuk mempelajari keterampilan tabu. Selain itu, semakin tinggi tingkat keterampilan tabu, semakin sulit untuk mempelajarinya. Beberapa keterampilan tabu sangat sulit sehingga bahkan pemain ahli tidak dapat mempelajarinya. Karenanya, banyak pemain yang telah memperoleh keterampilan tabu mengeluh tentang ini di masa lalu. Namun, ada lebih banyak pemain yang bersuka cita atas ketidakberuntungan mereka. Jadi bagaimana jika Anda beruntung? Bahkan jika Anda memperoleh keterampilan tabu tingkat 6, apa bedanya jika Anda tidak bisa mempelajarinya? Karena ini, keterampilan tabu telah menjadi sakit hati banyak pemain. Di masa lalu, banyak pemain tidak punya pilihan selain berdagang dengan orang lain untuk keterampilan tabu tingkat lebih rendah setelah mendapatkan keterampilan tabu tingkat tinggi. Lagi pula, tidak ada gunanya memiliki keterampilan tabu tingkat tinggi jika seseorang tidak bisa mempelajarinya. Untungnya, itu hanya skill tabu tier 2. Jika itu adalah keterampilan tabu tingkat 3, saya tidak punya pilihan selain memperlakukan benda ini sebagai hiasan. Si Feng sangat puas dengan tabu skill instant strike. Selama saya mempelajarinya,
saya akan memiliki waktu yang jauh lebih mudah ketika saya pergi ke Darkden. Di masa lalu, keterampilan tabu paling kuat yang telah dipelajari Si Feng adalah keterampilan tabu tingkat 3. Namun, harga dan waktu yang dibutuhkan untuk mempelajarinya terlalu tinggi. Kondisi tersebut bukanlah sesuatu yang bisa dipenuhi oleh pemain di levelnya saat ini. Namun, bahkan keterampilan tabu tingkat 2 sangat sulit untuk dipelajari oleh pemain saat ini. Selain fakta bahwa hanya kelas tier 2 atau lebih tinggi yang mampu menampilkan potensi penuh dari keterampilan tabu tingkat 2, keterampilan tabu tingkat 2 diberi label sebagai tingkat 2 karena pemain tingkat 2 atau lebih tinggi memiliki waktu yang jauh lebih mudah untuk mempelajarinya. Di masa lalu, banyak pemain tingkat 3 hanya berhasil mempelajari keterampilan tabu tingkat 2 setelah banyak perjuangan. Orang bisa membayangkan betapa sulitnya memahami keterampilan tabu. Segera, Si Feng meninggalkan asosiasi petualang. Saat ini, Ana masih menjadi NPC tanpa kelas. Dia harus menghabiskan minggu depan membangun fondasinya untuk menjadi seorang petualang. Secara alami, Si Feng tidak akan menunggu di dalam asosiasi petualang selama seminggu penuh. Pertama dan terpenting, dia perlu mempelajari serangan instan keterampilan tabu. Setelah Si Feng kembali ke firma perdagangan cahaya lilin, tanpa ragu-ragu, dia memasuki ruang pribadi dan mulai mempelajari buku keterampilan. Aku ingin tahu apa saja kondisinya. Mudah-mudahan, mereka tidak terlalu kasar. Reincarnation of the Strongest Sword God, Chapter 572. Chapter 572 Tingkat penyelesaian 100%. Di dalam ruang pribadi yang tenang, Si Feng dengan tidak sabar membuka buku keterampilan yang tebal dan berat. Saat Si Feng membalik ke halaman pertama buku itu, suara pemberitahuan sistem terdengar di telinganya. Sistem, apakah Anda ingin mengikat dan mempelajari buku keterampilan ini? Pengingat, buku keterampilan tidak dapat diperdagangkan setelah terikat. Si Feng segera memilih untuk mengikat buku keterampilan untuk dirinya sendiri. Di masa lalu, banyak pemain telah mengikat skill tabu pada diri mereka sendiri tanpa mengetahui kesulitan skill tabu yang akan mereka pelajari, takut skill tabu tiba-tiba akan menumbuhkan kaki dan melarikan diri. Namun, keputusan gegabah seperti itu telah membuat banyak pemain, yang telah memperoleh keterampilan tabu tingkat tinggi, dengan penyesalan yang mendalam. Namun, keterampilan tabu yang dimiliki Si Feng saat ini hanya tingkat 2. Bahkan jika dia gagal mempelajarinya sekarang, dia dapat mencoba lagi setelah dia menjadi kelas tingkat 2. Dia tidak akan menyia-nyiakan keterampilan tabu yang berharga ini. Setelah mengikat buku keterampilan, isi buku itu akhirnya muncul. Si Feng segera mulai mempelajari satu kata pada satu waktu. Di dalam buku keterampilan, selain beberapa teks dan pengenalan bergambar, ada video holografik yang menggambarkan penggunaan serangan instan, yang memungkinkan pemain untuk memahami teknik yang diperlukan untuk mengaktifkan keterampilan dengan cepat. Keterampilan tabu di domain dewa mirip dengan mantra yang digunakan oleh kelas keterampilan jiwa di mana mereka sangat ketat dalam penggunaannya. Saat kelas keterampilan jiwa merapal mantra dan isyarat tangan adalah yang paling penting, terutama saat melacak rune. Hanya ketika tindakan ini mencapai tingkat penyelesaian tertentu, kelas keterampilan jiwa dapat menampilkan kekuatan yang besar. Keterampilan tabu juga sama. Keterampilan ini sangat bergantung pada akurasi dan kelancaran gerak kaki pemain, gerakan tubuh, dan pola serangan. Bahkan kesalahan sekecil apapun bisa mengakibatkan kegagalan dalam mengaktifkan skill tabu. Dibandingkan dengan merapal mantra, pemain diharuskan memiliki kendali yang jauh lebih halus atas tubuh mereka sendiri. Mereka membutuhkan pemahaman yang jelas tentang setiap gerakan yang terlibat. Tanpa disadari, lebih dari 1 jam telah berlalu. Saat ini, Si Feng baru setengah jalan melalui buku keterampilan. Setiap orang biasa pasti sudah lama mulai mempraktikkan keterampilan tabu. Namun, Si Feng tidak terburu-buru saat dia memeriksa setiap halaman dengan hati-hati. Setelah lebih dari 3 jam, hati Si Feng tiba-tiba tenggelam, dan dia mengerutkan kening pada buku abu-abu itu. Tingkat penyelesaian skill harus mencapai 95%. Selain itu, saya juga harus menyerap 100 Thunder Crystal dari Thunder Beast Kings. Bukankah lelucon ini terlalu berlebihan? Tawa pahit keluar dari bibir Si Feng saat dia menatap buku keterampilan serangan instan di atas meja. Meskipun dia tahu bahwa kelas tingkat 1 tidak dapat dengan mudah mempelajari keterampilan tabu tingkat 2, dia tidak mengharapkan kesulitannya begitu tinggi. Si Feng telah mempelajari beberapa keterampilan tabu di masa lalu, jadi dia cukup berpengetahuan tentang topik tersebut. Keterampilan tabu tingkat 1 biasanya membutuhkan pemain untuk mencapai tingkat penyelesaian 90%.
Untuk pemain biasa, ini saja akan mencegah mereka dari pernah mempelajari skill tabu tingkat 1. Bahkan para ahli akan membutuhkan waktu lama pelatihan pahit untuk mencapai tingkat penyelesaian yang tinggi. Belum lagi, biasanya ada syarat lain yang juga harus dipenuhi. Keterampilan tabu tingkat 2 biasanya membutuhkan tingkat penyelesaian 93%. Hanya di tingkat 3, keterampilan tabu memerlukan tingkat penyelesaian 95%. Namun, serangan instan, sebagai keterampilan tabu tingkat 2, membutuhkan Si Feng untuk mencapai tingkat penyelesaian 95%. Namun, ini bukanlah tantangan terbesar. Titik yang membuat Si Feng benar-benar tidak bisa berkata-kata adalah 100 kristal guntur yang dia butuhkan melalui membegal Raja Binatang Guntur. Si Feng sangat akrab dengan Raja Binatang Guntur. Monster-monster ini mendiami lokasi tidak jauh dari ruang bawah tanah tim skala besar level 50-100 orang. Bulu Thunder Biskins sangat berharga, itu adalah bahan langka yang dibutuhkan untuk memproduksi peralatan dengan atribut tahan petir. Daging monster itu juga merupakan makanan lezat yang harus dicoba. Jika dimasak dengan benar, itu bisa menjadi makanan gourmet yang tidak bisa ditolak oleh siapapun setelah satu rasa. Hanya sepotong daging Raja Binatang Guntur yang bisa dijual seharga 3 emas. Oleh karena itu, di masa lalu, banyak pemain mencoba leveling Raja Binatang Guntur untuk mendapatkan uang. Namun, seorang pemain harus cukup kuat karena Thunder Beast Kings dapat menyaingi kelas tier 3 dari level yang sama. Bahkan Raja Binatang Guntur terlemah adalah seorang ketua tertinggi, sementara mayoritas dari mereka adalah Raja Agung. Bahkan persekutuan besar harus membayar harga yang tak terbayangkan jika mereka ingin membegal tuan besar lapangan, belum lagi pemain independen. Sementara itu, kristal guntur adalah harta karun yang disembunyikan oleh Raja Binatang Guntur di dalam tubuh mereka. Namun, tingkat penurunannya tidak 100%. Serangan instan membutuhkan 100 kristal petir. Bahkan jika Si Feng menjual Zero Wing, dia tidak dapat membeli begitu banyak kristal petir. Si Feng juga hanya level 32 saat ini. Dia masih cukup jauh untuk mencapai level 50. Kesulitan mempelajari serangan instan sudah bisa menyaingi keterampilan tabu tingkat 3. Keterampilan itu pasti di puncak keterampilan tabu tingkat 2. Apakah saya akan menyerah seperti ini dan menyelesaikan misi saya dulu? Si Feng bergumam, merasa agak kecewa. Epic Quest Darkness Descent tidaklah mudah. Ini terutama berlaku untuk Darkden. Itu adalah sarang iblis. Pasti akan ada banyak monster yang sangat kuat yang menunggunya. Jika dia bisa mempelajari tabu skill, itu akan meningkatkan peluangnya untuk menyelesaikan Epic Quest. Jika dia gagal dalam pencarian, dia harus menghadapi murka dari demon besar tingkat 4. Dengan kekuatan tempurnya saat ini, bahkan iblis tingkat 3 dapat membegalnya dengan mudah dan mengambil alih tubuhnya, apalagi iblis besar tingkat 4. Itu hanya perlu mengibaskan pergelangan tangannya untuk mengubahnya menjadi abu dan debu. Ketika Si Feng mencapai halaman terakhir buku keterampilan, dia menemukan bahwa ada satu paragraf teks lagi. Jika tingkat penyelesaian keterampilan mencapai 100%, seseorang dapat memanggil guntur surgawi ke dalam tubuh sendiri 100 kali, merangsang kekuatan keterampilan tabu tanpa membutuhkan bantuan dari kekuatan kristal guntur. Kotoran, tingkat penyelesaian keterampilan 100%. Apakah kamu bercanda? Awalnya, Si Feng mengira dia masih memiliki sedikit harapan. Setelah membaca persyaratan tingkat penyelesaian, bagaimanapun, dia hampir memuntahkan seteguk darah. Bahkan dirinya yang dulu tidak pernah mencapai tingkat penyelesaian 100% pada keterampilan apapun. Rumor mengatakan bahwa hanya keterampilan tabu tingkat 5 yang membutuhkan tingkat penyelesaian 100%. Namun, berapa banyak orang di domain God yang benar-benar mampu mempelajari keterampilan tabu tingkat 5? Lupakan, aku harus pergi ke Darkden untuk saat ini. Untuk saat ini, Si Feng menyerah untuk mempelajari serangan instan. Keterampilan tabu tingkat 2 ini jelas merupakan lelucon dari penyihir hitam Gline. Si Feng kemudian menyimpan buku keterampilan serangan instan di tasnya. Dia pergi ke bank dan mengambil beberapa alat dan gulungan keterampilan jiwa sebelum mengaktifkan gulungan teleportasi posisi tingkat 4, berteleportasi ke den gelap. Tiba-tiba, Si Feng berubah menjadi seberkas cahaya putih yang menembus celah spasial yang muncul. Sebagai sarang iblis, Darkden adalah lokasi yang disembunyikan dengan hati-hati. Bahkan jika pasukan dari berbagai kerajaan dan kekaisaran mencoba memusnahkan para iblis, mereka hanya akan menemukan antek-antek. Setan besar yang sebenarnya mengasuh bawahan mereka di sarang mereka secara rahasia. Oleh karena itu,
berbagai kerajaan dan kekaisaran di seluruh benua domain God tidak berdaya melawan iblis selama ini. Pada saat ini, di dalam gua yang gelap, retakan spasial tiba-tiba muncul di dekat langit-langit gua. Di saat berikutnya, seberkas cahaya jatuh melalui portal dan mendarat dengan deras, menciptakan kawah yang dalam. Posisi teleportasi scroll ini adalah penipuan besar-besaran. Si Feng mengerutkan kening saat dia mengamati sekelilingnya. Si Feng tiba-tiba menyadari bahwa dia dikelilingi oleh Demonkins. Posisi teleportasi scroll telah menjatuhkannya tepat di tengah-tengah pasukan Demonkin. Demonkin, monster biasa. Level 40. Health power 10.000, 10.000. Kemunculan tiba-tiba si Feng segera menarik perhatian banyak Demonkin. Para Demonkins menoleh ke si Feng, satu demi satu, mata hitam pekat mereka mengandung kebencian yang tak ada habisnya. Tatapan mereka saja sudah cukup untuk menimbulkan teror. Belum lagi, niat membegal mereka yang kejam juga terbentuk, berkembang menjadi kabut darah samar. Si Feng telah melihat kabut darah ini sebelumnya. Jika pemain tertangkap dalam jangkauannya, itu akan secara signifikan menumpulkan kelima indera mereka. Dalam domain dewa, selain memiliki keterampilan yang tajam, seseorang membutuhkan panca indera yang kuat untuk dianggap sebagai ahli. Namun, sekarang si Feng terperangkap jauh di dalam kabut darah, dia tidak bisa lagi mengandalkan inderanya yang tajam.